Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ya, Indonesia saat ini, bangsa kita tengah menuju pesta demokrasi yang insya Allah akan terlaksana pada awal tahun depan, sekitar bulan Februari. Berbicara pesta demokrasi, saya ingin menyampaikan satu khutbah yang saya beri judul Polmas. Polmas itu singkatan dari politik masuk masjid. Beberapa bulan lalu, Bapak Menteri Agama Pak Haji Yakut Khalil Qaumas pernah menyampaikan bahwa masjid bukan tempat kampanye, masjid bukan tempat berpolitik praktis. Akan tetapi beliau tidak menafikan bahwa di masjid jugalah Rasulullah memulai upaya-upaya strategi dalam rangka menyebarkan dakwah Islamiyah ke seluruh penjuru dunia, diawali dari masjid. Itulah sebabnya Bapak Menteri Agama melarang kita berkampanye di dalam masjid atau berpolitik praktis, tetapi beliau masih membolehkan kalau kita berbicara tentang high politik, politik tingkat tinggi, high itu. Politik tingkat tinggi ini ya, kalau menurut sebagian ahli organisasi dan politik itu pada mulainya membicarakan keberlangsungan hidup sebuah negara, termasuk hubungan internasional, perdamaian dunia dan pertahanan. Adapun lawannya atau law politics berkisah tentang hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan negara,
seperti perdagangan, pendidikan, keamanan, dan lain sebagainya. Namun para akademisi kemudian melihat sinergi hubungan antara high politik dengan low politik, bahwa memang ibaratnya begini, kalau high politik itu tarafnya taraf kebijakan, taraf kesepakatan, taraf konstitusi, taraf etika, tetapi ketika low politik itu pada tataran praktis. Ya, bagaimana urusan mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya. Namun jelas sebagian akademisi menafsirkan bahwa pasti ada kaitannya antara high politik dengan low politik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau PP Muhammadiyah, saya kutip ya dari Diktio ID pada 1 September, persis sekarang juga 1 September, tapi tahun 2017, itu pernah menyampaikan bahwa yang kaitannya dengan high politik itu setidaknya ada 3 hal. Pertama, memandang suatu jabatan politik atau kekuasaan sebagai suatu amanah yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, setelah mengemban amanah yang diberikan kepadanya, maka jabatan politik itu mempunyai suatu pertanggungjawaban, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan rakyatnya sendiri. Dan yang ketiga, jabatan politik didasarkan kepada prinsip ukhuwah atau brotherhood, persaudaraan, persamaan pada umat manusia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada juga yang berpendapat senada dengan PP Muhammadiyah, yakni seorang penulis yaitu Mularis Jahri, dan kalau dari kalangan Nahdlatul Ulama itu pernah disampaikan almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi tentang etika politik. Kata beliau, di Indonesia ini terdapat politik tanpa etika, di mana para pemimpin menyusun kebijakan tidak untuk kepentingan rakyat. DPR membuat undang-undang tanpa berpikir apakah regulasi tersebut menguntungkan masyarakat atau hanya menguntungkan korporasi. Melalui kebijakan-kebijakan yang tidak searah dengan kepentingan rakyat, inilah yang menyebabkan Indonesia terpuruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah melihat pandangan-pandangan dari para tokoh kita tentang high politik, tentang etika politik, tentunya kita sebagai rakyat yang tidak bisa tidak, kita akan terlibat di dalamnya, juga harus bisa mempedulikan masalah ini. Seorang tokoh sosiolog dan juga sebagian ahli hukum pernah menyebut manusia ini sebagai man is a social and a political being, bahwa manusia ini adalah makhluk sosial dan makhluk berpolitik. Ada juga yang menafsirkan makhluk berorganisasi. Artinya secara naluriah sebenarnya kita tidak bisa melepaskan diri acuh tak acuh dengan urusan-urusan politik, karena pada dasarnya manusia ini memang hidup di dalamnya. Saya teringat dengan pendapat salah satu kiai yang berasal dari Madura. Itu
cukup keras, khusus kepada umat Islam. Kalau orang Islam acuh tak acuh, tidak peduli dengan politik, jangan sampai umat Islam nanti ditelan oleh politik. Namun demikian, kita tentunya berkaitan dengan hak politik dan etika politik ini sudah selayaknya kita tidak sembarangan memilih. Kita tentu harus melihat-lihat siapakah di antara tokoh-tokoh yang menjadi caleg nantinya, yang menjadi gubernur, menjadi presiden, dan apapun jabatannya yang berkaitan dengan kita sebagai pemilihnya. Kita harus bisa melihat ini kira-kira yang bisa membawa Indonesia lebih baik, lebih makmur, bisa membawa Indonesia kepada baldatun thayyibatun ghafur, negeri yang baik, negeri yang thayyibah, yang penuh dengan pengampunan Allah, negeri yang insya Allah kemudian di situ akan diatur satu kehidupan yang baik, yang thayyibah, dan mendapatkan maghfirah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang pernah dijalankan Rasulullah selama hidupnya? Karena Rasulullah, junjungan kita, Nabi kita juga seorang pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemimpin bangsa dan negara. Beliau memiliki karakter kepemimpinan yang sering kita dengar, yang kalau saya sebut menjadi satu kata, staff, supaya mudah diingat. Staff itu S sidik, T-nya tablik, A-nya amanah, F-nya fatonah. Staff. Siapa yang jujur, bisa diandalkan kejujurannya. Siapa yang tablik, kalau bahasa organisasinya yang transparansi, yang tidak sembunyi-sembunyi dalam mengambil keputusan, dalam menentukan nasib rakyat. Siapa yang amanah, dapat dipercaya. Akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Kemudian juga siapa yang punya visi yang jelas, visioner, fatonah, cerdas. Tentunya saya tidak boleh menyebut, tapi silakan saudara-saudara bisa melihat track record semua calon pimpinan kita. Apakah di DPRD, DPR, wali kota, gubernur, sampai kepada presiden. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dua ayat yang saya sampaikan di awal tadi ini seringkali dikaitkan dengan urusan politik, sosial, kemasyarakatan. Yang pertama di dalam surat Ali Imran 159, kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan apabila bukan karena rahmat Allah yang membuatmu lembut hatinya, walaupun tafadzun ghalidul qalbi lang faddu min haulik, dan ketika tidak ada rahmat Allah yang bisa melembutkan hatimu, kemudian kamu menjadi keras, menjadi kasar hatinya, maka manusia akan menjauh darimu. Kalau ada di sini calon anggota DPR, DPRD, ini juga jurus bagaimana bisa menarik simpati rakyat, lembutkan hati kita, jauhkan dari temperamental, keras, merasa benar sendiri dan lain sebagainya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka
mudahlah memaafkan mereka dan doakanlah mereka untuk mendapatkan ampunan. Begitu juga wasyawirhum fil amri, dan senanglah berdiskusi, bermusyawarah ketika mengambil keputusan. Jangan ujuk-ujuk, karena saya seorang pemimpin, saya ambil keputusan A, terserah rakyat mau sengsara maupun tidak, tapi harus musyawarah. Karena apalagi zaman sekarang tidak berlaku lagi kepemimpinan seorang diri seperti zaman raja-raja. Sekarang lebih cenderung pada kepemimpinan kolektif yang harus mengumpulkan saudara-saudara yang lain untuk bermusyawarah dalam menentukan nasib bangsa dan negara ini. Wasyawirhum fil amri. Nah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika setelah musyawarah kemudian bulat, barulah tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah mencintai orang yang bertawakal. Yang pertama tawakal. Kemudian Quran surat Yunus ayat 31. Itu kata Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar." Katakanlah, siapakah yang telah memberi rezeki kepada kamu semua dari langit dan bumi? Amman yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki kekuasaan, menguasai pendengaran, menguasai penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah yang telah mengeluarkan hidup dari kematiannya dan mengeluarkan mati dari kehidupannya? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala sesuatu? Fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini merupakan ayat yang berkaitan dengan etika politik. Ketika seorang manusia di dalam kehidupan berbangsa bernegara kemudian terpilih menjadi para pembesar, para penguasa, para pejabat tinggi, harus selalu ingat siapa sebenarnya yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi, siapa yang menguasai penglihatan pendengaranmu, dan siapa yang mengatur segala sesuatu. Sebagai seorang beriman, Allah jawabannya. Artinya di balik kekuasaan kita ada Allah, sehingga kita tidak boleh adiguna, sombong dengan kepemimpinan yang kita miliki, karena di belakang kita ada Allah. Siapalah kita tanpa Allah? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ini ditutup, fakul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah kalian tidak mau bertakwa kepada Allah? Jadi dua ayat ini mengajarkan kepada kita, pertama, bermusyawarah kemudian bertawakal kepada Allah. Yang kedua, jangan lepaskan ketakwaan kita kepada Allah. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita juga berharap ke depan Indonesia memiliki para pemimpin-pemimpin yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.